Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Pemirsa TV One rahimakumullah dan seluruh narasumber yang Allah muliakan. Hidup adalah tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebuah prinsip dalam hidup. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam kerusakan, dalam dosa dan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sistem yang sangat rapi di alam semesta ini. Ada kaya, ada miskin. Allah wajibkan zakat untuk menolong yang lemah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membangun sistem ini. Dan sangat rapi Allah menciptakan ini. Allah ciptakan dalam struktur yang paling kecil. Tubuh kita ada kepala untuk memikirkan seluruh anggota tubuh ini. Jangan sampai tangan lecet. Jangan sampai kaki ketusuk duri. Jangan sampai tubuh kelaparan. Kepala mikir bagaimana cara menolong tubuh ini. Jangan sampai menderita. Dalam kelompok kecil, Nabi memerintahkan, idza kuntum salasa fa'amiru. Jika kalian bertiga, satu pilih jadi pemimpin. Agar dia memikirkan, jangan sampai ada satu di antara anggota itu yang menderita. Dalam satu keluarga, Allah menentukan, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami adalah penanggung jawab rumah tangga. Jangan sampai dalam anggota rumah tangga itu ada yang menderita. Dalam satu negara disyariatkan agar kita harus ada pemimpin. Tugas pemimpin memikirkan bagaimana rakyat ini jangan sampai menderita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu prinsip bahwa jika dalam kehidupan manusia secara umum Allah wajibkan zakat. Pemerintah supaya bisa terjadi sebuah tolong menolong dalam rumah tangga yang besar ini, maka pemerintah mewajibkan zakat. Tentu dalam kewajiban ini ukurannya adalah sesuai situasi dan kondisi. Boleh jadi suatu saat ketika ternyata negara kaya dan tidak butuh pajak, maka boleh jadi pemerintah mengumumkan hari ini tidak ada pajak. Kenapa? Negara sudah kaya dan tidak butuh pajak Anda. Lain halnya dengan zakat. Kalau zakat memang Allah yang menentukan dan tidak bisa diubah sampai hari kiamat. Adapun kebijakan yang pemerintah letakkan, ini sebuah kewajiban kondisional. Ketika pemerintah mewajibkan, maka kita sebagai rakyat mengikutinya. Namun dalam konteks ini, ketika pemerintah ingin meletakkan aturan ini, hendaklah juga meletakkannya dalam rangka tolong menolong. Jangan sampai ada rakyat yang menderita dengan aturan yang telah diletakkannya. Karena kondisi rakyat berbeda-beda. Ada yang sangat mereka miskin. Dan mereka tidak mampu untuk makan hari ini. Apakah setiap yang mereka lakukan harus dikena pajak? Tentu tidak. Zakat saja yang Allah wajibkan. Tidak diwajibkan kepada semua hamba Allah. Kecuali zakat fitr. Itu pun tidak semuanya yang hidup, yang beriman. Tetapi ada juga yang tidak mampu. Karenanya kewajiban zakat adalah bagi yang punya kelebihan harta. Untuk mengenai pajak ini, karena ini adalah merupakan aturan pemerintah, kewajiban yang pemerintah sepakati. Ada sebuah nasihat luar biasa, yaitu gunakan hatimu. Ayo kita melihat semua aturan ini dengan hati nurani. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. Istafti qalbak. Tanya hati nuranimu. Jangan sampai dengan aturan ini ada orang yang menderita karenanya. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq dalam khutbahnya ketika dinobatkan sebagai seorang pemimpin ketika itu, Abu Bakar berkhutbah, A'inuni ma'adatullah wa rasulah.
bantulah aku selama aku ikut Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullah, ketika aku berbuat maksiat, fala ta'ata li alaikum, maka jangan taati aku. Al-kidbu khiyanah, wasidku amanah. Berdusta adalah pengkhianatan, dan jujur adalah amanah, kewajiban. Lalu Abu Bakar Siddiq memberikan sebuah prinsip dalam sistem kehidupan kita bernegara, termasuk dalam sistem perbajakan. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ad-dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhud lahu haqqahu. Yang lemah di antara kalian, yang tidak mampu dimakan di antara kalian, yang tidak mampu hidup di antara kalian, aku yang kuat, aku yang mampu, dan aku akan memenuhi hak kalian. Wal qawiyyu fikum dhaifun indi. Tetapi yang kaya di antara kalian, yang kuat di antara kalian, maka aku lemah. Aku akan mengambil darinya hak-hak untuk dikembalikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Begitulah prinsip dalam kita menentukan sebuah kewajiban. Saudara-saudara, ingat bahwa setiap kebijakan ada sebuah resikonya. Di hari kiamat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, sehabis salat maghrib, Umar bin Khattab radhiyallahu an menangis sampai air matanya membasahi tempat sujudnya. Sang istri Ummu Kulsum bertanya, "Ma yubkik ya Amirul Mukminin? Apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin?" Qal, Umar berkata, "Akhafu ayyas ala rabbi yaumil qiyamah." Aku takut nanti di hari kiamat Allah menanyakan kepadaku, an hisanin yaskutu fil iraq bisa bi khufratin ma aslahtuha, tentang seekor kuda yang tergelincir di Irak karena sebuah lubang di jalan yang belum aku perbaiki. Bahwa aku dalam setiap keputusan akan ditanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan keputusan ini banyak orang meninggal karenanya, banyak orang sakit karenanya, banyak orang menderita karenanya? Semua itu ada pertanggungjawabannya. Saudara-saudara, begitulah kita hidup, tolong menolong. Dengan tolong menolong kita akan menjadi berkah. Jangan sekali-kali memutuskan sesuatu berdasarkan kepentingan. Karena kepentingan akan melahirkan penderitaan dan penyiksaan. Ayo kita pertimbangkan setiap keputusan yang kita lakukan berdasarkan hati nurani. Benarkah ini keputusan yang membawa kemaslahatan? Inilah yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Karenanya Nabi memberikan sebuah prinsip bahwa ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam hati kita, dalam diri kita ada sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika sekerat daging ini baik, maka semua tubuh akan baik. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi ketika sekerat daging ini rusak, maka semua tubuh akan rusak. Ala wahil qalbu. Ketahuilah bahwa inilah dia hati nurani. Inilah hati nurani yang akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak berguna harta, tidak berguna jabatan. Yang berguna mana hati nuranimu yang selama ini kau gunakan dalam hidupmu, dalam satu keluarga, hidupmu terhadap diri kamu sendiri, hidupmu bermasyarakat, dan hidupmu bernegara. Tanyakan hati nurani itu, karena setiap kepemimpinan bersama hati nurani pasti akan membawa kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisal Fat. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Saya Robin Merkuri. Saya Maria Segaf. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa.